Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari 1 Korintus pasal 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ayat 4, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ayat 5, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ayat 6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Nah, perhatikan ayat 7 ini ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Lalu ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, ini khususnya ayat 7 ya, saya mau ulangi ya. Ini perkataan Paulus kepada jemaat yang dia layani, jemaat Korintus. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Di surat ini, ya, surat kepada jemaat di Korintus, Paulus menegur cukup keras ya, bahkan sangat keras. Dia bilang ini jemaat masih kanak-kanak, ya. Bahkan dia cerita, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu dia tegur ya jemaat yang dia layani ini, ayo jangan kayak anak-anak ya, ayo bertumbuhlah. Lalu dia tegur di bagian lain tentang dosa yang ada di jemaat di Korintus, bahkan yang dia bilang yang tidak pernah dijumpai bahkan pada orang-orang lain. Ya, dia tegur dengan keras. Nah, sangat menarik. Juga kepada jemaat di Korintus, Paulus menceritakan dengan detail tentang karunia-karunia Roh Kudus atau karunia-karunia Roh ya. Sempat ada dulu ketika saya dalam satu kelompok pemahaman Alkitab, sempat dibahas bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Dan itu betul sekali ya. Tapi ada akibat yang lain bahwa timbul kesan kalau orang yang berfokus pada karunia-karunia roh, maka mungkin kurang memperhatikan dari sisi pertumbuhan rohani. Memang nggak bisa dipungkiri jemaat di Korintus ini kan banyak ya karunia-karunia rohnya yang berfungsi di situ sampai Paulus memberikan pengarahan. Kita bisa baca itu di 1 Korintus 12, lalu tentang karunia-karunia roh. Kalau pasal 13 tentang kasih, lalu tentang cara penggunaannya ya, bagaimana tata tertibnya, itu di pasal 14. Tapi di sisi lain ini jemaat yang dikenal kekanak-kanakan, ada pertengkaran, ada dosa yang ya begitu rupa ya sampai dianggap bejat sekali. Dan di pasal 6 ayat 7 ini dia bilang, kalian ribut satu dengan yang lain saja, ada persoalan, ada perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Lalu dia teruskan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini agak unik ya. Jadi Paulus mau bilang, harusnya kamu lebih suka kalau kamu tidak menderita ketidakadilan. Harusnya kamu lebih suka kalau kamu lebih dirugikan gitu. Kamu dirugikan harusnya jangan marah, malah kamu harusnya
bersuka cita. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, jadi sepertinya kalau dia harus milih menjadi pihak yang dirugikan atau pihak yang diuntungkan, kamu harusnya pilih menjadi pihak yang dirugikan. Karena masalah yang terjadi itu antara kamu dengan saudaramu, bukan dengan orang lain. Tuhan Yesus tuh waktu dia bilang kepada murid-muridnya, ya, dia bilang begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, dia bilang cerdiknya duluan. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang dunia, kamu tuh seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Karena itu jangan bodoh, ya. Kamu harus cerdik seperti ular. Tapi kamu juga harus tulus seperti merpati. Ada hamba Tuhan yang pernah bagikan begini. Ya. Dia dapat dari Tuhan ya untuk dia. Kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kamu harus cerdik seperti ular, tapi kamu juga harus tulus seperti merpati. Cerdiknya di depan, tulusnya itu di belakang. Tapi kalau kamu dengan saudara seiman, kamu harus tulus dulu di depan, baru cerdiknya di belakang. Nah, mungkin pemikiran dia itu didasari pada ayat ini. Artinya, kalau ketemu dengan saudara seiman, sama-sama dalam pelayanan, sama-sama nyembah Tuhan Yesus, mengalahlah satu dengan yang lain. Kalau di antara kamu ada masalah, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, pilihlah supaya kamu itu ada di pihak yang dirugikan. Kira-kira Paulus mau bilang kayak begitu. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa ribut? Lebih ingin diuntungkan. Ya, kira-kira seperti itu. Karena dia bilang, adanya saja perkara di antara kamu itu sudah kekalahan. Pernah mikir gak gitu ya? Jadi kalau dalam pelayanan itu kita ada masalah dan gak bisa diselesaikan, apalagi sampai harus mencari pembenaran atau proses untuk menuntut keadilan itu sampai keluar dari gereja, artinya sampai ke orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang kita minta untuk mengadili perkara di antara anak-anak Tuhan. Paulus bilang, kok begitu sih? Ya, harusnya gak begitu. Walaupun ini mungkin kalau kita lihat ya banyak terjadi ya. Harusnya itu kalau kita referensinya ke apa yang Yesus ajarkan, dunia akan melihat bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ketika kita mengasihi, nah ini teorinya memang gampang ngucapinnya ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau seseorang mengasihi saudaranya, maka ukuran itu sampai bisa memberikan nyawanya ya, seperti itu. Sekali lagi ini ngomongnya mungkin gampang, tapi Yesus memberikan teladan itu. Dan dia bilang, aku memberi contoh kepada kamu. Ya. Kamu harus saling mengasihi. Dengan dunia akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi seharusnya kalau ada satu masalah di dalam satu pelayanan atau gereja, harusnya itu kalau menurut ayat-ayat yang kita baca ini, harusnya itu penyelesaiannya itu di antara teman-teman seiman sendiri, dan cobalah belajar untuk membiarkan berada di pihak yang dirugikan daripada harus ribut. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin gak mudah ya, sekali lagi saya cuma baca ini menafsirkannya dari apa yang tertulis. Dalam prakteknya mungkin kalau saudara berada di bisnis, ya dunia bisnis melibatkan uang atau aset yang nilainya gede sekali, barangkali ya saya nggak tahu ya bagaimana untuk mengatasinya. Tapi setidaknya saya percaya ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Ya, setidaknya saya pernah lihat ada hamba Tuhan yang pelayannya udah gede sekali, luar biasa besar. Dan Tuhan berkati dia, dan dia bisa bilang, saya tetap bisa jaga hati saya sampai saat ini. Kalau Tuhan suruh ini lepaskan semua dan saya kembali menjadi seorang penginjil atau pengajar beberapa orang,
seperti ketika saya memulai pelayanan ini sekian puluh tahun yang lalu, saya siap. Saya siap melepaskan ini semua tanpa harus menuntut ini hasil perjuangan saya. Nah, saya kaget juga dengar seperti itu ya. Lalu saya pernah dengar juga ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai pelayanannya dari kecil dan tiba-tiba meledak menjadi besar sekali, dan lalu Tuhan mulai berurusan dengan hati dia, bagaimana dia memandang pelayanan itu. Apakah itu punya dia ataukah punya Tuhan? Nah, kita gampang bilang, oh punya Tuhan ya. Tapi sejujurnya kita ribut nggak kalau soal uang atau soal aset? Itu pertanyaan penting sekali ya. Kalau kita udah ribut di situ ya, kemungkinan besar sebenarnya kita sedang membangun kerajaan kita sendiri ya, bukan membangun kerajaan yang Tuhan perintahkan. Nah, saya pernah dengar ini ada hamba Tuhan ini ya, dia pelayanannya udah gede sekali. Lalu di tengah-tengah pelayanan itu sedang berkembang, dia merasakan tuntunan Tuhan untuk pindah ke luar negeri dan mendelegasikan pelayanan itu ke orang di bawah dia. Ya. Dan itu bukan keluarganya, ya. Dia harus lepaskan itu. Dia sudah cek berbagai pesan Tuhan secara pribadi, ya, lewat istrinya, lewat beberapa orang pendoa, confirm dia akan pindah ke luar negeri. Sampai dia sudah keluar negeri, dia cek, dia buka bank di sana, semuanya sudah beres begitu. Ya. Terus dalam masa itu, ya, dia makin diteguhkan bahwa ketika pelayanan ini berkembang, semua orang tuh terpusat kepada dia. Jadi pelayanan itu, berhalanya itu jadi ternyata dia. Ya. Karena ketika dia sedang ngobrol sama istrinya, dia bilang begini, pelayanan A, kalau dibilang berhalanya tuh siapa begitu ya, atau apa. Terus dia tanya, kalau pelayanan ini yang Tuhan percayakan buat kita, siapa berhalanya atau apa berhalanya? Langsung istrinya tunjuk, kamu katanya. Lalu dia sadar, ketika pelayanan berkembang, orang itu tertuju kepada dia, dan orang itu mungkin menganggap dia udah jadi orang yang sangat spesial di mata Tuhan, sehingga orang cenderung mengejar dia. Dan ketika dia merasa Tuhan menuntun untuk pindah ke luar negeri, itu buat dia konfirmasi. Dan ketika semua sudah disiapkan, kalau nggak salah beberapa hari sebelum dia berangkat, ya sudah mau diserahkan, didelegasikan pelayanan itu, ada seorang teman yang datang ke rumahnya dan menyampaikan beberapa hal pemikiran dia, khususnya tentang rencana dia untuk pindah ke luar negeri. Dan temannya bilang begini, saya ini nggak bisa bilang saya dapat suara Tuhan atau nubuat atau saya mimpi, enggak. Saya cuma bicara dari logika pemikiran saya saja. Dan dia cerita banyak hal, dan hamba Tuhan ini aku dengerin, dia bilang begini, waktu saya dengar seperti itu, tiba-tiba pikiran saya berbalik. Tadinya saya yakin saya harus pindah ke luar negeri, walaupun bukan hal yang mudah untuk melepaskan pelayanan itu, yang dia bangun sampai besar, ya oleh karena kuasa Tuhan. Tapi akhirnya dia sadar bahwa pelayan itu punya Tuhan. Dan dia siap untuk tinggalkan itu. Tiba-tiba terus berbalik. Dia confirm bahwa ternyata dia memang tetap ada di pelayanan tersebut. Itu kira-kira seperti ujian Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Ya. Abraham itu mempersembahkan Ishak itu bukan sekedar anak ya, tapi itu visi. Karena Tuhan bilang, kamu akan kubuat jadi bangsa yang besar. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu visi berarti. Dia akan punya anak. Dari anaknya itu akan keluar banyak keturunan. Ya. Dan kemudian kalau kita baca ceritanya kan Abraham terus dia harus persembahkan Ishak. Ya, Ishak itu visi yang Tuhan berikan. Itu dinantikan puluhan tahun, ya, lebih dari 25 tahun. 25 tahun dinantikan dari sejak dia keluar dari Haran. Itu belum dihitung dari Ur-Kasdim. Jadi mungkin 40 tahun bisa ya. Dia nunggu visi itu tergenapi. Nah sekarang Tuhan minta itu.
Nah, artinya kalau Ishak itu dipersembahkan, Ishak itu mati, padahal Ismail juga bukan pilihan Tuhan, hilang dong visi atau janji yang Tuhan berikan. Tapi Abraham belajar nurut, dan detik-detik terakhir Tuhan bilang, sekarang aku sudah tahu bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada apa yang kujanjikan atau apa yang kuberikan kepadamu. Lalu Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, hamba Tuhan ini akhirnya dia merasakan bahwa dia seperti Abraham yang harus persembahkan Ishak. Dan detik-detik terakhir Tuhan bilang, enggak, sudah selesai, kamu lulus. Dan dia cerita ketika dia melanjutkan pelayanan tersebut yang Tuhan percayakan, ketika dia masuk ke gedung gereja untuk mimpin ibadah, dia masuk dengan perasaan yang lain. Dia bilang, saya tidak lagi merasakan sebagai gembala di pelayanan ini atau pemimpin, apalagi owner di pelayanan ini, di mana semua orang dengerin saya. Tapi saya merasa seperti tamu yang dititipkan oleh Tuhan, pemilik pelayanan ini, yang berkata, tolong jaga dengan baik pelayanan ini. Wow, saya sangat diberkati ya dengan cerita itu. Luar biasa. Tapi artinya hamba Tuhan ini setidaknya satu di antara beberapa hamba Tuhan yang pernah saya dengar cerita mengenai bagaimana kita menomorsatukan Tuhan di atas pelayanan, di atas visi, di atas apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu saya kuliah dulu ya, beberapa teman kami memulai pelayanan di satu kampus ya. Ya, kami beri uang kami di situ ya. Dulu sudah diajar perpuluhan, jadi perpuluhan kita sisihkan. Kemudian kita mulai pelayanan di situ setiap hari Jumat. Kita nggak pernah kumpulkan persembahan, kita doain orang-orang sampai mereka belajar untuk memberi, dan pelayanan itu berkembang ya. Dan melihat orang-orang yang dijamah Tuhan itu sangat membuat kami bersuka cita. Tapi ada satu masa ketika saya dihadapkan harus melepaskan atau meninggalkan pelayanan itu. Waktu itu ada satu masalah organisasi yang menyebabkan saya harus memilih. Ya. Saya mau stay di situ, tapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan, di mana saya waktu itu tidak setuju, atau saya mesti keluar dari pelayanan itu. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Saya ingat waktu itu ketika bertemu dengan leader yang menanyakan hal itu, bukan hanya saya, dia juga merasakan sakit ya. Dia merasa nggak mungkin dia suruh saya meninggalkan pelayanan itu ya. Dan saya pun juga merasakan begitu. Tiba-tiba dalam bayangan saya itu, saya lihat orang-orang yang kami doakan, bagaimana kami kunjungi. Dan pada saat itu, sepertinya Tuhan bicara sama saya, pelayanan ini bukan milik kamu. Ya, kamu cuma dipercayakan untuk melayani. Dan orang-orang itu kenal Tuhan juga karena aku yang bekerja dalam hidupmu, dan mereka bukan milik kamu. Aduh, susah saya bilangnya. Air mata saya mau keluar ya, ketika saya bilang, ya kalau memang harus keluar ya keluar, saya bilang begitu. Pada akhirnya memang saya tetap di situ, di pelayanan itu, walaupun status saya sebagai orang yang melayani di situ tidak diakui. Ya. Artinya ada orang lain yang ditunjuk sebagai perwakilan di pelayanan tersebut ya, untuk laporan ke organisasi. Tapi saya tetap di situ sampai saya selesai kuliah, saya lulus, dan saya sudah ada orang lain yang meneruskan pelayanan tersebut. Dan buat saya satu privilege ya, ketika saya wisuda, mereka datang di acara wisuda saya dan foto bersama saya dengan pakaian toga saya. Itu menurut saya hal yang sangat berharga. Tapi saya belajar di situ ya, untuk mengerti ayat-ayat yang Paulus katakan di 1 Korintus ini. Adanya saja persoalan di antara kamu itu sudah kekalahan. Dan kamu harus belajar bagaimana menjadi hamba. Dan itu pelajaran yang berharga dan menolong saya untuk setiap masuk dalam satu pelayanan, saya pastikan bahwa Tuhan menuntun. Ya. Kalau enggak, apa sih yang kita cari ya? Semuanya akan milik Tuhan. Sekali lagi ngomongnya mungkin gampang, tapi setelah melaluinya baru kita ngerti ya bahwa pelayanan itu milik Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan. Haleluya. Amin.